Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga selalu diberikan semangat dan senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Anifah di mata pelajaran akidah akhlak. Ya, semoga kalian tidak bosan ya, dan jangan bosan. Nah, gitu. Eh, Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa? Kita kemarin bahas tentang apa, Nana? Iya, tentang materi atau tentang menghindari akhlak tercela, tentang nifak, ghadab dan keras hati. Kali ini atau pada hari ini kita akan membahas tentang adab pergaulan di dalam Islam. Kenapa toh bergaul saja kok diatur kan itu? Di dalam agama kita segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu diatur agar kenapa? Manusia itu tidak salah di dalam melakukan sesuatu. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Dan bagaimana agar interaksi atau pergaulan kita dengan orang lain itu tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Anak-anakku, sebagaimana yang kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia karena akhlaknya. Manusia mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah menunaikan dan menjaga akhlak yang baik serta menjauhi akhlak yang buruk. Martabat manusia yang begitu tinggi dan mulia dapat jatuh dan merosot sampai ke taraf yang serendah-rendahnya. Kenapa demikian? Karena selalu menuruti hawa nafsu, disebabkan oleh hawa nafsunya. Akan tetapi ini ada tetapinya. Kalau kita tidak menurutkan hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi orang yang tetap tinggi atau tetap mulia. Kenapa tuh harus membahas tentang ada pergaulan dalam Islam? Harapan saya atau harapannya adalah bahwa setelah mempelajari ada pergaulan di dalam Islam ini, nanti kalian mampu melaksanakan dan menerapkannya. Bagaimana adab bergaul dalam kehidupan sehari-hari dengan siapa. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang adab bergaul dengan pertama teman sebaya. Jadi bagaimana adab bergaul dengan teman sebaya. Yang kedua adalah bergaul dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang yang lebih muda. Dan yang keempat adalah bergaul dengan lawan jenis. Karena lingkungan kita itu adalah macam-macam, komunitas kita itu banyak sekali. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sebaya, ada laki-laki, ada perempuan. Tuh. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah pergaulan dengan teman sebaya. Siapa toh yang disebut dengan teman sebaya itu? Teman sebaya adalah kawan atau sahabat atau orang dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Jadi yang dimaksud dengan teman sebaya itu adalah teman yang seumuran atau orang yang seumuran dengan kita. Umurnya sama, walaupun kelasnya tidak sama, tapi kalau umurnya sama, ini sudah bisa dikatakan teman sebaya.
Dan ini adalah yang selalu mengikuti kita, yang selalu kita ikuti. Dengan mereka kita bisa membentuk geng, membentuk kelompok, membentuk grup dan sebagainya. Nggak mungkin kita akan membentuk grup dengan orang yang lebih tua kalau tidak dalam sebuah wadah yang sudah dibentuk. Tapi kalau dengan teman sebaya kita sudah merasa cocok dan ayo kita bikin grup, kita bikin kelompok. Kalau kita sudah tahu tentang siapa itu teman sebaya, maka kemudian bagaimana kita itu bergaul dengan teman sebaya kita. Walaupun kita ini sepantaran, seumuran, tapi ini juga diatur. Piye toh, bagaimana toh agar pergaulan di dalam kehidupan kita itu tidak merugikan orang lain. Tata cara bergaul dengan teman sebaya yang pertama adalah saling menghormati dan toleransi. Jadi sebagai teman kita harus menghormati hak-hak teman yang lain, tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian yang kedua adalah saling bekerja sama dan tolong menolong. Maksudnya bekerja sama di sini adalah kalau seseorang membutuhkan bantuan kita, ayo kita bantu. Kalau ada sesuatu yang butuhkan kerjasama butuh orang lain, ayo kita lakukan. Kenapa? Karena seperti tadi, kita pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan kalau kita laksanakan secara bersama-sama. Tapi di sini harus digarisbawahi bahwa saling bekerja sama dan tolong menolong itu adalah di dalam kebaikan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah saling mengasihi dan melindungi. Saling mengasihi dan memberikan kasih sayang, melindungi satu sama lain. Yang keempat adalah saling menasehati. Kalau teman kita melakukan suatu kesalahan, kita tegur, bukan kita marahi, bukan kita jauhi, tapi kita saling menegur, kita saling memberikan nasihat. Kalau kita sudah tahu tentang cara bergaul, kemudian larangan apa saja di dalam bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama adalah kita tidak boleh bermusuhan. Ingat, kita tidak boleh bermusuhan. Kita itu sesama manusia. Bermusuhan itu tidak bagus. Yang kedua adalah pergaulan bebas. Walaupun kita teman, tapi ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Tidak boleh seenaknya sendiri. Walaupun sudah saling kenal, kemudian laki-laki dan perempuan bergaul sesuka hatinya, tidak bisa. Kemudian melanggar norma agama, masyarakat dan negara. Melanggar norma agama, masyarakat dan sesuatu yang dilarang. Yang namanya remaja itu suka sekali mencoba-coba atau melanggar tata tertib, gitu. Melanggar norma seperti apa? Karena adanya pergaulan bebas mengakibatkan seorang itu melakukan zina, minum minuman keras, narkoba, kemudian melanggar tata tertib. Itu adalah tentang pergaulan dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua adalah pergaulan dengan orang yang lebih tua. Bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua? Yang pertama adalah kalau bertemu muka, maka kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Tuh. Kemudian kalau orang tua itu atau orang yang lebih tua itu berbicara kepada kita, maka dengarkan dengan baik-baik. Kita hargai, jangan diacuhkan. Kemudian yang ketiga adalah memanggil mereka dengan namanya atau dengan sebutan yang pantas. Mas, Mbak, Kakak, Abang. Pokoknya tidak istilahnya. Kalau jangan hanya memanggil nama, nggak sopan itu. Itu adalah adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Kemudian kalau kita bertengkar, biasanya yang lebih muda itu yang ngawali sebuah pertengkaran, jarak. Maka kita harus meminta maaf terlebih dahulu.
Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang yang lebih muda. Oh. Siapa orang yang lebih muda itu? Orang yang lebih muda adalah teman atau orang yang lebih muda umurnya dengan kita. Ini juga harus kita perhatikan. Adik, temannya adik atau orang yang lebih muda dari kita pokoknya. Nah, bagaimana cara bergaul dengan orang yang lebih muda? Yang pertama adalah menyayangi mereka. Yang kedua adalah membantu mereka bila mengalami kesulitan. Anggap mereka itu saudara kita sendiri, adik kita sendiri. Kemudian yang ketiga, memberikan petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar. Kita berikan contoh yang baik kepada mereka. Nah, setelah kita membahas tentang orang yang lebih muda, yang keempat atau yang terakhir adalah pergaulan dengan lawan jenis. Nah, pergaulan dengan lawan jenis ini adalah sangat rentan sekali. Makanya ini harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana bergaul dengan lawan jenis? Di dalam agama kita, interaksi antara laki-laki dan wanita itu memiliki cara khusus yang harus dipatuhi. Apa saja? Yang pertama adalah menutup aurat. Auratnya laki-laki, auratnya perempuan. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian dilarang berdua-duaan, berkhalwat. Harus ada orang ketiga, harus ada temannya. Seorang yang bukan mahram, bukan laki-laki yang dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, bukan mahram, bukan hanya seorang teman, tidak boleh berdua-duaan atau berkhalwat, karena ketiganya adalah setan, dan ini akan menimbulkan fitnah dan akan menimbulkan sesuatu yang mungkin yang tidak kita inginkan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah menundukkan pandangan. Kalau kita bertemu, seorang perempuan bertemu dengan seorang laki-laki, maka yang harus dilakukan adalah tundukkan pandangan. Itu. Jangan kemudian menatapnya atau melihat sorot matanya bagaimana. Jangan, tapi tundukkan pandangan. Kemudian yang keempat adalah tidak menyentuh. Maksudnya tidak menyentuh di sini adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selama itu menimbulkan syahwat, maka jangan bersentuhan. Bersalaman pun tidak diperbolehkan. Itu. Nah, itulah anak-anak sekelumit tentang atau materi yang kita bahas pada hari ini. Ada pergaulan di dalam Islam, pergaulan teman sebaya, pergaulan dengan orang yang lebih tua, pergaulan dengan orang yang lebih muda, dan pergaulan dengan lawan jenis. Pada intinya adalah bahwasanya marilah kita bergaul dengan sebaik-baiknya. Kita ikuti aturan yang ada. Jangan kita menurutkan sesuai dengan keinginan, jangan. Jadi bergaul bagaimana agar pergaulan ini mengakibatkan silaturahmi yang baik antara satu dengan yang lain. Oke, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi